anak-anak semua, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari yang baru yang Tuhan berikan kepada kami. Sebentar ya Tuhan, kami akan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, kiranya Engkau memberkati kami, supaya kami boleh mengerti kebenaran firman Tuhan yang akan kami dengarkan. Terpujilah Engkau Tuhan, sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Oke, firman Tuhan hari ini tertulis dalam Markus 10 ayat yang ke-46 sampai ayat yang ke-52. Markus 10 ayat 46 sampai 52. Karena ayatnya agak panjang, teacher berharap anak-anak baca sendiri di rumahnya masing-masing. Ini tentang Yesus menyembuhkan Bartimeus. Oke, anak-anak bisa simak cerita berikut ini. Yesus menyembuhkan orang buta. Bartimeus adalah seorang buta, duduk di seberang jalan dekat Yeriko. Dia seorang pengemis. Beberapa orang yang baik hati senang memberinya uang recehan atau sepotong makanan saat mereka lewat. Bartimeus tidak bisa bekerja karena dia tidak bisa melihat. Dia hanya bisa mengemis. Suatu hari, jalan raya itu sangat sibuk. Bartimeus mendengar derap langkah pejalan kaki. Kadangkala hal yang tidak biasa ini terjadi. Dengan segera orang buta ini belajar tentang hal itu sebelumnya. Ternyata Yesus dari Nazaret berada di dalam kota. Orang banyak berkumpul untuk melihat Yesus, untuk mendengarkan Dia. "Yesus, anak Daud, kasihanilah aku." Mengapa Bartimeus berseru? Mengapa dia berpikir Yesus bisa menolongnya? Mungkin dia sudah mendengar tentang orang lain yang disembuhkan oleh Yesus. Beberapa orang tuli, beberapa orang bisu, beberapa orang lumpuh, dan beberapa orang buta seperti dia. "Anak Daud, kasihanilah aku." Bartimeus berseru lagi dan lagi. Suara kerasnya penuh dengan harapan. Bartimeus merasa yakin dengan satu hal. Jika dia tidak bisa mendapatkan pertolongan sekarang, dia mungkin tidak akan mendapatkan kesempatan yang lain. Yesus mungkin tidak akan pernah lewat lagi dari jalan itu. Bartimeus harus mendekati Yesus, tapi orang-orang itu tidak bergerak. "Shh," mereka berkata. Mereka memperingatkannya untuk diam. Tetapi Bartimeus tidak mau diam. Dia terus saja berseru. Tiba-tiba Yesus berhenti. Yesus mendengarkan suara Bartimeus. Kemudian Yesus memerintahkan orang buta itu untuk dibawa kepadanya. "Bergembiralah," orang-orang itu berkata kepada Bartimeus. "Bangunlah, ia memanggilmu." Bartimeus melemparkan pakaiannya. Bartimeus bangun dan datang kepada Yesus. "Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Yesus bertanya. "Jawaban apa yang akan kamu berikan? Akankah kamu meminta banyak uang atau baju-baju baru? Apakah itu yang diinginkan oleh Bartimeus?" Tidak, si buta Bartimeus tidak meminta emas atau baju bagus kepada Yesus. Kamu tahu apa yang diinginkannya? Bartimeus berkata, "Tuhan, aku ingin dapat melihat." Bartimeus ingin melihat. Dia ingin melihat pohon-pohon, burung-burung, dan semua ciptaan Tuhan. Dia ingin melihat sehingga dia bisa mempedulikan dirinya sendiri dan tidak menjadi seorang pengemis. Kemudian Yesus berkata kepada Bartimeus, "Melihatlah engkau, imanmu telah menyelamatkan engkau." Seketika dia bisa melihat dan mengikuti Yesus. Dia hanya bisa berkata, "Tuhan itu ajaib, Dia menyembuhkanku." Itu adalah salah satu peristiwa yang sangat luar biasa untuk Bartimeus. Semua orang saat melihat hal ini memuji Tuhan. Sekali lagi, mereka melihat suatu kuasa yang luar biasa dari Anak Allah. Yesus membawa terang bagi pengemis buta yang miskin. Dari Bartimeus ini kita belajar tentang iman kepada Tuhan Yesus. Karena itu, orang yang sungguh beriman kepada Tuhan tidak perlu ragu dan takut saat datang kepada Tuhan. Tuhan mengerti keinginan dan kebutuhan kita. Tuhan akan memberikan sesuai dengan yang kita butuhkan. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang telah kami dengarkan pagi hari ini. Biarlah setiap kami menjadi anak-anak Tuhan yang memiliki iman kepada Tuhan Yesus.
Yesus, yang percaya kepada kuasa Tuhan Yesus. Apapun yang kami butuhkan, Tuhan pasti akan memberikan sesuai dengan kebutuhan kami masing-masing. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau memberkati setiap anak-anak yang ada di rumah yang akan memulai pelajaran. Tuhan memberikan kepada mereka kepintaran, Tuhan memberikan kepada mereka hati yang taat kepada orang tua maupun kepada guru yang ada di sekolah. Terima kasih Tuhan Yesus, kami akan memulai aktivitas kami. Semuanya kami serahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan Yesus, biar Tuhan yang terus menolong kami. Hanya di dalam nama Anak Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bye-bye.